Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas manaqib singkat Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf, Faqih Muqaddam Thani. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Idrus, sehingga tidak ada satupun dari anak cucu Rasulullah di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Idrus, melainkan itu adalah keturunan beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada 10 yang awal bulan Zulhijjah tahun 811 Hijriah. Kelahiran tersebut telah dikasyaf atau diketahui oleh kakek beliau Al-Habibul Imam Abdurrahman As-Segaf Faqihul Muqaddam Tsani. Seraya mengatakan, huwa sufi waqtihi. Dia nanti akan menjadi seorang sufi besar pada zamannya. Dan ia diberi lakap ataupun gelar Al-Idrus oleh ayahnya, seraya berkata, itu adalah gelar untuk penghulu para imam. Berkata Imam Al-Jauhari, Al-Idrus itu adalah nama dari sekian banyak nama-nama singa sang raja rimba. Sebagaimana sang singa menjadi raja dari semua binatang-binatang buas di rimba belantara, maka Habib Abdullah Al-Idrus menjadi raja dan penghulu dari semua aulia-aulia pada zamannya. Beliau memiliki banyak karamah, di antaranya seperti diceritakan dalam kitab Al-Mashrur Rawi, bahwasanya beliau pernah berkata kepada para murid-muridnya, barang siapa yang menulis kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan menjadikan 40 jilid, dengan izin Allah, aku beri jaminan dia akan masuk surga. Maka bersegeralah penduduk negeri ketika itu berlomba dalam menulis kitab tersebut. Di antara mereka ialah murid beliau sendiri, Al-Alamah Abdullah bin Ahmad Baqusair. Setelah penulisannya rampung, dia hiasi kitab tersebut dengan hiasan yang sangat indah. Di setiap jilidnya dibalut oleh kain yang sangat bagus. Maka manakala Al-Habib Abdullah Al-Idrus melihatnya, beliau terkesima seraya berkata, engkau telah menambahnya dengan hiasan yang sangat indah, maka engkau pun akan aku berikan tambahan imbalan. Katakan, apa permintaanmu? Aku ingin melihat surga di dalam dunia ini, kata muridnya. Beliau menjawab, dengan syarat engkau tidak tinggal di sini lagi. Muridnya pun menerima persyaratan tersebut, maka beliau pun memenuhi permintaannya tersebut. Waktu itu juga si murid dimasukkan oleh beliau ke dalam surga dengan kaifiyah yang sangat sulit diceritakan. Setelah berselang beberapa saat, si murid pun kembali beliau keluarkan. Ketika keluar, wajah si murid dipenuhi oleh cahaya yang terang benderang. Bau harum yang semerbak keluar dari tubuhnya, dan kakinya berubah warna kemerah-merahan karena menginjak rumput-rumput surga yang terbuat dari misik dan ambar. Sesuai persyaratan sang guru, dia tidak boleh tinggal di Yaman lagi. Maka beliau pun pindah, dan tidak ada satu tanah pun di permukaan bumi ini yang cocok dengan kaki beliau yang telah menginjak rumput-rumput surga, melainkan hanya tanah haram di Makkah. Beliau pun berpindah dan tinggal di sana hingga ia wafat. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Ahmad, suatu ketika aku pernah sakit di negeri yang mayoritas penduduknya orang kafir, hingga sulit bagiku untuk mendapati bantuan. Aku teringat akan sehelai kain kepunyaan Habib Abdullah Al-Idrus yang aku bawa. Kain tersebut pun aku selimutkan ke tubuhku yang menahan rasa sakit, sambil aku meminta pertolongan dari Allah dengan bertawasul kepada beliau sampai aku tertidur. Dalam tidur, aku pun ditemui oleh beliau yang datang mengendarai keledai, serta di belakangnya beberapa anak kecil, seraya mereka berucap, "Ya Hanan,
Ya Mannan, Afi Sulaiman. Setelah tiba waktu pagi, aku pun sembuh seperti sedia kala. Sahabat pena pencari hikmah. Diceritakan oleh salah seorang muridnya, suatu ketika aku duduk di samping guruku Syekh Al-Idrus, sedangkan beliau sedang tertidur pulas. Manakala tiba waktu sholat, aku pun mencoba membangunkan beliau. Telah tiba waktu sholat, ujarku. Namun beliau menjawab, aku telah sholat. Jawaban ini membuat aku heran. Sungguh, semenjak tadi aku bersamamu dan tidak melihat engkau melakukan sholat. Beliau menjawab, aku menjadi imam dalam sholat berjamaah di masjid kita. Jawaban beliau membuat muridnya makin heran. Akhirnya ia keluar rumah dan menanyakan kepada para jamaah sholat yang telah bubar. Siapa yang menjadi imam dalam sholat kalian? Tanya si murid. Yang menjadi imam sholat kami adalah Syekh Abdullah Al-Idrus, tegas para jamaah. Sahabat pena pencari hikmah. Beliau wafat pada hari Ahad sebelum tiba waktu zuhur, tanggal 12 Ramadan, tepat pada tahun 865 Hijriah, dalam usia 54 tahun, dan dimakamkan di pekuburan Zambal. Pada saat kewafatan beliau, penduduk Tarim mengira kiamat sudah tiba, karena begitu dalam kedukaan yang menyayat hati mereka. Sahabat pena pencari hikmah. Di antara karangan beliau yang terkenal adalah Ratib Al-Idrus. Adapun keutamaan ratib atau amalan ini sangat banyak. Di antaranya ialah, barang siapa yang membacanya setiap selesai sholat subuh dan maghrib, segala niat dan hajatnya akan segera ditunaikan oleh Allah. Dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam mencari ilmu, dan diluaskan rezekinya. Dan yang paling utama ialah keluar dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena ini adalah amalan para ulama dan aulia Bani Alawi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.